Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Biaya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota yang pertama Rizal Ferdiansyah dengan NIM 12405193191. 2. Afidah Badi Romdliatin dengan NIM 12405193194. 3. M. Azim Jayakusuma dengan NIM 12405193216. Dan yang keempat, saya sendiri, Rizka Dewi Agustina dengan NIM 12405193219. Materi yang pertama adalah gambaran umum target costing. Selintas, sistem ini mirip dengan sistem biaya standar, namun sebenarnya tidak demikian. Sistem ini lebih kompleks dari sistem biaya standar. Metode atau sistem pengukuran biaya terus berkembang. Namun, sistem pengukuran tersebut saling melengkapi. Target costing merupakan suatu proses manajemen biaya dan perencanaan keuntungan yang dilakukan secara sistematis. Konsep target costing sangat sesuai dan sejalan dengan meningkatnya persaingan serta tingkat penawaran yang jauh melampaui tingkat permintaan. Maka kekuatan pasar memberi pengaruh yang semakin besar terhadap tingkat harga. Untuk itulah diperlukan target costing untuk dapat mencapai tujuan perusahaan dalam rangka pengurangan biaya yang pada akhirnya akan membawa dampak terhadap tingkat harga yang kompetitif. Metode target costing memperlakukan biaya sebagai variabel dependen, yaitu ditentukan dari hasil harga target dikurangi laba target. Formula target costing dapat dirumuskan sebagai berikut. Biaya target sama dengan harga target min laba target. Materi yang selanjutnya adalah prinsip dasar target costing. Salah satu alasan utama bahwa perusahaan Jepang menemukan target biaya adalah kompatibilitasnya dengan strategi manajemen yang mereka gunakan untuk menghadapi yang lebih pendek di pasar saat ini. Artinya, dengan produk life cycle adalah mereka perlu memantau laba dan kinerja biaya dalam interval pendek karena mereka ingin memulihkan investasi mereka dalam waktu yang singkat. Dalam melakukan target costing ini, ada 6 prinsip dasar yang harus dilakukan. Pertama, biaya yang mengikuti harga atau price-led costing. Menurut prinsip pertama ini, harga pasar suatu produk digunakan untuk menentukan target biaya yang terjadi atau biaya yang akan dikurangi. 2. Prinsip fokus pada konsumen. Konsumen tentu menginginkan suatu produk yang bermutu tinggi, dengan harga yang relatif murah dan waktu pengiriman yang sangat cepat. 3. Prinsip fokus pada desain. Pengendalian biaya ditekankan pada tahap desain, proses, dan produk. 4. Prinsip melibatkan berbagai fungsi atau bidang. Suatu tim yang terdiri dari berbagai fungsi atau bidang perlu dilibatkan dalam membuat suatu produk. 5. Keterlibatan rantai atau value chain. Suatu pihak yang terlibat dalam rantai nilai seperti supplier, distributor, penyedia jasa, dan konsumen harus dilibatkan dalam proses target costing. Dan prinsip yang terakhir adalah melakukan orientasi terhadap siklus hidup produk atau produk life cycle. Implementasi pendekatan target costing. 4 langkah utama implementasi target costing. Yang pertama yaitu riset pasar. Sebelum merancang suatu produk, hal yang perlu dilakukan adalah riset pasar. Riset pasar dilakukan untuk menentukan berapa harga jual yang bisa memberikan profit yang diharapkan dan dapat bersaing di pasaran. Biasanya bagian riset dan pengembangan yang dikomandoi oleh seorang cost akuntan. Ada 2 macam riset yang harus dilakukan, yaitu riset konsumen dan juga riset pesaing. Setelah kedua riset itu dilakukan, manajemen perusahaan untuk mengetahui 2 informasi utama berikut ini. Yang pertama yaitu permintaan pasar.
Permintaan pasar yang dimaksud di sini adalah jenis atau model barang yang dikemungkinkan besar dibeli oleh customer beserta harga yang diharapkan. Yang kedua yaitu fitur produk. Untuk fitur produk adalah fungsi dan daya guna produk untuk ponsel atau untuk produk-produk lain. Nah, di sini ada contoh untuk kasus yang pertama riset pasar, nanti teman-teman bisa langsung lihat di makalah. Yang kedua yaitu ada langkah kedua, menentukan cost margin yang paling memungkinkan. Menentukan cost margin yang paling memungkinkan sering disebut dengan margin and cost feasibility. Bukan sesuatu yang mudah dicapai untuk tiba pada titik target cost yang paling ideal. Hambatan yang paling utama adalah sulitnya mencapai target cost yang tidak membuat harga jual meningkat dan ada juga dapat meningkat ketika dalam proses produksi massal. Perubahan-perubahan strategi yang harus tercermin dalam penentuan target margin dan target cost. Dalam keputusan menurunkan harga, misalnya manajemen harus memilih apakah akan menurunkan target margin dengan tetap mempertahankan target cost atau dengan cara mempertahankan target margin dengan menurunkan target cost. Keputusan ini memerlukan proses tertentu yang disebut dengan value engineering. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu mencapai target margin dan target cost. Dalam langkah ketiga ini, hal yang dilakukan oleh tim adalah mengkolaborasikan kembali hasil riset dan perhitungan target cost dan target margin yang sudah mereka lakukan di langkah 1 dan 2 dengan cara mengaplikasikan suatu konsep yang disebut dengan value engineering. Value engineering merupakan cara untuk menekan cost selama proses perancangan dan sampling suatu produk sehingga dapat menghasilkan produk yang akan diproduksi dengan cost paling efektif. Tujuan dari value engineering adalah untuk dapat melakukan upaya perekayasaan kembali pada rancangan produk yang ada untuk menurunkan cost sehingga dapat menghasilkan produk yang nantinya menelan cost tinggi dari target cost. Dalam langkah ketiga ini, tim perlu melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu membuat rancangan produk, yang kedua mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak memberi nilai tambah pada produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga yaitu membuat rancangan produksi yang berdurasi lebih pendek. Yang keempat yaitu mencari sumber bahan baku dan bahan penolong yang harganya lebih murah. Yang kelima yaitu mencari komponen atau spare part alternatif yang harganya lebih. Yang terakhir yaitu mengubah, mengganti, mengurangi fitur produk yang akan dihasilkan dan lain sebagainya. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu implementasi perbaikan yang berkesinambungan. Dalam asumsi ini bahwa target cost dan target margin belum tercapai sehingga bagian produksi harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target margin dan target cost yang diharapkan dengan cara memulai perbaikan secara berkesinambungan di sepanjang proses sehingga di dalam proses ini peran cost akuntan dibutuhkan untuk memberikan panduan, saran dan masukan kepada production depth sehingga dapat mencapai target cost yang ditetapkan. Adapun teknik manufaktur untuk melakukan perbaikan maupun penurunan cost secara berkesinambungan adalah teknik Kaizen dan Lean System. Kedua teknik ini dapat dikombinasikan sehingga pada perusahaan manufaktur yang tergolong jauh dari kategori efisien dapat menekankan cost sehingga 50% hingga untuk mencapai 100% untuk target margin dan target cost yang belum dicapai dalam proses perancangan teknik Kaizen dalam melakukan perbaikan berkesinambungan dengan cara sebagai berikut ini. Yang pertama dengan improvement, selanjutnya implementasi, dan yang terakhir improvement evaluasi. Hasil evaluasi dijadikan improvement planning. Berikutnya yaitu setelah itu diimplementasikan dan yang terakhir yaitu diakhiri dengan improvement evaluation kembali. Teknik Lean System merupakan sistem khusus yang terfokus pada usaha-usaha untuk meminimalisir aktivitas yang tidak dapat memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Dengan teknik ini, perusahaan dapat menekan cost dengan cara yang tidak mengorbankan kualitas produk yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa nilai. Jadi rekayasa nilai ini adalah semua upaya yang dianggap perlu untuk memodifikasi produk atau
perusahaan dengan biaya yang lebih rendah, namun tetap disertai upaya memberikan nilai atau value yang optimal kepada pelanggan. Rekayasa nilai ini digunakan dalam target costing untuk menurunkan biaya produk dengan cara menganalisis trade-off antara jenis dan level yang berbeda dalam fungsionalitas produk dan biaya produk total. Tahap pertama yang penting dalam rekayasa nilai adalah melakukan analisis konsumen terhadap produk baru atau produk yang telah direvisi selama tahap desain. Terdapat dua analisis dalam rekayasa nilai. Yang pertama adalah analisis fungsional, yang kedua adalah analisis desain. Analisis fungsional adalah bentuk umum dan rekayasa nilai ini untuk mengkajian kinerja dan biaya dari masing-masing fungsi atau ciri utama produk. Tampilan dan biaya pada setiap fungsi utama atau model produk ini diuji secara cermat. Tujuannya adalah keseimbangan antara tampilan dan biaya. Benchmarking sering digunakan pada tahap ini untuk menentukan tampilan yang seperti apa yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah analisis desain. Merupakan bentuk umum dari rekayasa nilai untuk kelompok produk-produk industri dan produk khusus. Tim desain menyiapkan beberapa desain produk yang mungkin masing-masing memiliki keistimewaan yang serupa yang mempunyai tampilan dan biaya yang berbeda. Selanjutnya adalah contoh dalam pengaplikasiannya. Misalkan ada sebuah perusahaan pembuat tas. Dalam melakukan rekayasa nilai, perusahaan bisa mengganti ukuran bahan kain namun tetap menggunakan kualitas yang sama, atau mengganti merek lem yang dipakai ataupun mengganti jenis resleting dan kain perekat yang dipakai dalam tas. Dengan cara tersebut, perusahaan bisa mengurangi nilai produksi namun tetap mempertahankan nilai penjualan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, nama saya Rizal Ferdiansah, NIM 3 digit terakhir 191. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kaizen costing. Di dalam dunia industri, konsep Kaizen merupakan suatu strategi yang digunakan untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus ke arah yang lebih baik dari segala sudut pandang, mulai dari proses produksi, biaya operasional, kualitas produk, sumber daya manusia, dan meliputi semua kegiatan. Konsep Kaizen merupakan suatu strategi yang digunakan untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus ke arah yang lebih baik dari segala sudut pandang. Kaizen costing adalah perbaikan secara terus-menerus yang didukung proses pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan produk yang sudah ada. Perusahaan yang menerapkan Kaizen costing dengan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, atau biasa disebut dengan continuous improvement. Kaizen costing digunakan sebagai sistem untuk mengontrol anggaran belanja perusahaan. Lalu tujuan penerapan Kaizen costing. Tujuan yang pertama yaitu menghindari biaya yang tersembunyi dalam proses produksi. Yang kedua, memberikan nilai tambah bagi operasional produksi sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dengan biaya terendah dan memperpendek waktu pengiriman kepada pelanggan. Yang ketiga itu dapat melakukan perubahan dalam waktu yang relatif singkat dan biaya yang rendah. Secara sederhana, perusahaan dapat meningkatkan penjualan atau menurunkan biaya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Penerapan Kaizen costing ini dimulai dengan membuat rencana peningkatan target sales. Peningkatan penjualan dapat dilakukan dengan menaikkan harga dari produk atau jasa dan menaikkan volume penjualan. Secara matematis, perhitungan untuk Kaizen costing dapat digambarkan sebagai berikut. Target Kaizen costing sama dengan biaya aktual periode sebelumnya dikali dengan target rasio pengurangan biaya. Dalam menentukan anggaran belanja, perusahaan diharapkan untuk terlebih dahulu menentukan seberapa besar persentase efisiensi biaya yang akan dilakukan untuk periode berikutnya. Persentase inilah yang disebut dengan rasio pengurangan. Biaya Kaizen costing berfungsi sebagai kontrol untuk melihat apakah selama keberjalanan perusahaan efisiensi biaya berjalan sesuai rencana atau tidak.
dan dapat menjadi sistem penilaian untuk kinerja perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.